Halo semua para investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan bahas kabar emiten ya. Kabar emiten yang saya pilih kali ini adalah emiten yang sedang trending-trendingnya yaitu GoTo. GoTo ya. Kita buka dari situsnya emitennews.com dengan judul Kalangan DPR Dorong OJK Bantu KPK Telisik kerugian investasi Telkom di GoTo ya. Ini menarik nih. Karena DPR ikut-ikutan mencoba menjadi analis nih ya. Lucu nih, menurut saya ini lucu. Karena dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan Telkom terhadap pembelian saham di GoTo ya. Nah, kalangan DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik kerugian investasi Telkom di PT GoTo Gojek Indonesia Tbk GoTo ya. Oh ya, sebelum lanjut, disclaimer ini hanya berupa berita saja, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ya. Segala risiko Anda tanggung sendiri. Kemudian berikutnya, jika sudah ada yang membaca video ini bisa di skip. Video ini saya persembahkan untuk para investor yang tidak sempat melihat aplikasinya. Silahkan dengarkan, jika sedang berkendara pasang headsetnya ya. Nah, ini yang menarik nih. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, menilai investasi atau penyertaan modal PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia berpotensi merugikan negara. Investasi itu dinilai janggal, syarat konflik kepentingan hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Ya sudah pasti sih ini akan merugikan keuangan negara kalau GoTo merealisasikan kerugiannya. Oke. Kalau GoTo cut loss itu misalnya, sekarang baru rugi, bisa dibukukan rugi ya. Tapi kan sampai saat ini GoTo juga belum melakukan cut loss. Dan saat ini juga berita tentang GoTo sedang banyak-banyaknya sehingga membuat harga sahamnya ambles ya. Hati-hati ya para investor, ulah dari market maker ya, atau ulah dari big money. Ya, mereka dengan sangat mudah menyebarkan berita. Pada Kamis kemarin saham GoTo ambles di 6,62% menyentuh level ARB ya. Per video ini dibuat harganya kalau nggak salah sudah 121 ya. Nah, oleh sebab adanya penurunan itu, Kamrus Samad mendorong Otoritas Jasa Keuangan Negara memeriksa emiten GoTo untuk memastikan apakah aksi korporasi tersebut benar-benar terlibat syarat konflik kepentingan. Jadi dia mendesak supaya OJK mengecek ke Telkom apakah investasi dari Telkom itu ada kepentingan, ada konflik kepentingan ya. OJK kata dia harus melakukan pemeriksaan terhadap emiten GoTo untuk memastikan ada tidaknya konflik kepentingan dalam proses persetujuan inisial public offering. Sementara itu di sisi lain, ekonom yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan mengungkapkan, GoTo hanyalah perusahaan yang kelihatannya besar, padahal isinya sebenarnya hampa. Bisnisnya tergantung dari pakar duit. GoTo tidak pernah mendapat untung selama berdiri 10 hingga 12 tahun lalu. Total akumulasi rugi GoTo per 30 September 2022 sudah mencapai 99,3 triliun. Sekarang pasti sudah lebih dari 100 triliun, begitu kata Pak Antoni Budiawan. Katanya bisnisnya GoTo itu kosong, hampa ya, tergantung dari bakar duit. Ya, beliau cuma belum tahu aja perusahaan-perusahaan apa yang sudah dibeli oleh GoTo, dan beliau juga mungkin belum tahu juga ekosistem yang GoTo miliki. Nah, mereka berpikir Telkomsel itu isinya orang-orang goblok yang invest di saham di perusahaan yang nggak jelas ya. Maka dari itu Antoni juga mempertanyakan langkah penyertaan modal Telkomsel terhadap GoTo. Anehnya kata dia, Telkomsel yang merupakan bagian dari BUMN mengapa mau membeli saham GoTo yang jelas-jelas sedang rugi?
dan kemungkinan besar tidak bisa memperoleh untung ya. Apakah ada paksa beli? Siapa kalau ada yang paksa? Itu perlu diusut, kata Anthony. Menurut Anthony, membeli saham GoTo dengan kondisi perusahaan rugi terus seperti itu berarti Telkomsel dengan sadar dan sengaja melakukan spekulasi, tepatnya gambling, dengan taruhan sebesar nilai pembelian saham 6,4 triliun. Anthony mencatat dengan menggunakan harga 141 per saham saja, Telkomsel mengalami rugi 3,6 triliun dari investasi di saham GoTo. Memang rugi ini fluktuatif, artinya masih bisa membesar lagi karena harga saham GoTo masih sangat mungkin turun lagi. Maka itu, kerugian investasi Telkomsel ini akan menjadi kerugian negara yang disengaja. Itu teman-teman ya, saya sambil seruput kopi dulu ya. Nah, hati-hati ya teman-teman investor, karena investasi itu kan jangka panjang. Ini kan pas kondisinya GoTo sedang turun dan BUMN Telkomsel itu mengalami floating loss ya, yang jumlahnya cukup besar, sangat besar malah, ini 3,6 triliun ya. Jadi para politikus itu akan menyalahkan nih direksi Telkomsel, atau jangan-jangan ada kepentingan untuk mengganti direksi juga, kita nggak tahu ya, kepentingan tersembunyinya. Maksudnya kepentingan mengganti direksi di Telkom maksudnya ya. Karena segala posisi-posisi puncak di BUMN itu syarat dengan politik. Nah, apa yang terjadi? Kita berpikir lihat dari sisi lain ya, apa yang terjadi kalau GoTo ini tidak dibeli oleh Telkomsel dan dibeli oleh asing dan tiba-tiba harganya naik. Pasti politikus itu akan berkata lagi bahwa wah itu kenapa nggak diambil sama negara aja ya sahamnya, itu sayang kan dimiliki oleh asing. Nah, begitulah politikus sekarang turun nyalahin BUMN. Kalau harga sahamnya naik, nyalahin BUMN lagi kenapa dilepas ke asing. Oke, itu aja sih untuk kawan-kawan investor yang belum sempat membaca. Kurang lebih saya mohon maaf atas penyampaian. Sekali lagi, informasi ini hanya sifatnya membantu teman-teman yang belum sempat membaca aplikasinya. Oke, demikian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cuan.